Ya, masih di iNews Prime, pemirsa. Kelompok bersenjata pro-Palestina Houthi merilis video detik-detik penenggelaman kapal kargo berbendera Liberia Magic Seas di Laut Merah. Yang sebelum menenggelamkan kapal Magic Seas, kelompok Houthi menyerang kapal tersebut dengan tembakan roket dan kapal kendali jarak jauh bermuatan bahan peledak. Pihak Houthi menyatakan operator kapal asal Yunani tersebut melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina. Kapal sudah diperingatkan namun tidak mematuhi. Pihak Houthi pun melakukan serangan dengan menggunakan drone dan rudal angkatan laut hingga kapal rusak. Militer Yaman menyatakan pihaknya mengizinkan awak kapal dievakuasi begitu kapal mulai tenggelam. Kelompok Houthi menyatakan akan menyerang pelayaran yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah hingga Israel mengakhiri genosida di Gaza. Ya, kita ke informasi sepak bola tanah air, pemirsa. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, salah satu persiapan yang dilakukan dengan menggelar rapat tim kepelatihan yang digelar PT Kluivert dan tim kepelatihan di Belanda. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Armsari pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Indonesia terus mematangkan persiapan mereka menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu persiapan yang dilakukan dengan menggelar rapat tim kepelatihan yang digelar Patrick Kluivert serta staf di Belanda. Melalui unggahan media sosial pribadinya, Kluivert mengetik kerjasama tim demi mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Pertemuan ini digelar untuk membahas strategi serta menganalisa kekuatan tim lawan pada putaran keempat nanti. Namun sebelum menyambut putaran keempat, Indonesia akan menggelar 2 laga uji coba di Surabaya melawan Kuwait dan Lebanon, menyesuaikan kondisi dengan putaran keempat yang mayoritas diisi negara-negara Timur Tengah. Memang belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi tim asuhan Patrick Kluivert ini pada Oktober nanti, mengingat undian putaran keempat baru akan berlangsung pada 17 Juli. Ya, pemirsa, polisi masih memburu pelempar batu ke gerbong kereta yang menyebabkan 2 penumpang terluka. Polisi berpatroli untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Pasca terjadinya insiden kasus pelemparan batu ke arah kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta-Surabaya yang menyebabkan 2 penumpang terluka akibat serpihan kaca, jajaran Polres Klaten, Jawa Tengah langsung bergerak melakukan penyelidikan. Selain itu, polisi juga meningkatkan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi terjadinya aksi pelemparan di daerah Srowot, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Tidak hanya itu, kepolisian dibantu petugas keamanan KAI atau Polsuska juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar jalur kereta api untuk membangun kesadaran bersama terkait keselamatan perjalanan kereta api dan mencegah aksi-aksi yang membahayakan penumpang. Kami akan lakukan penyisiran oleh security dari wilayah Klaten. Penyisiran akan dilakukan dalam radius berapa kilo nanti, Pak? Kurang lebih sekitar dari sinyal masuk itu di daerah sini hingga kemungkinan sampai daerah Srowot. Hari sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar menelusuri pelaku, dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme apalagi pelemparan kereta ya, karena ini sangat berbahaya bisa
bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, baik juga petugas yang ada di kereta maupun penumpang. Sebelumnya, pasca kejadian pelemparan batu tersebut, polisi telah melakukan pemeriksaan 2 saksi, termasuk penjaga palang kereta api dan bagian keamanan stasiun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski mendapat tugas khusus, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Namun demikian, Gibran mengaku akan bertanggung jawab atas pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya, Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Meski mendapat tugas untuk mengurus pembangunan Papua, namun bukan berarti Gibran akan menetap di sana. Iya Bapak berarti untuk Tahu saya dalam undang-undang itu, tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Sebelumnya Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua untuk mengurus masalah-masalah di Papua. Saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua ini. Karena memang sampai hari ini belum ada penugasan khusus dari Presiden, dan biasanya itu dengan Kepres. Kalau Pak Kiai Ma'ruf dahulu diberi tugas untuk pengembangan ekonomi syariah oleh Pak Jokowi, dan sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, seorang wakil presiden bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Namun, pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku siap ditugaskan di Papua. Ya, meskipun Papua merupakan wilayah yang belum pernah sekalipun dikunjungi oleh Gibran. Itu sebenarnya bukan hal baru, yaitu sudah dari zaman Pak Wapres Ma'ruf Amin dari tahun 2022-2021 mungkin ya, sudah lama. Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun. Dan saat ini kita nunggu perintah berikutnya. Kita siap. Misalnya kepresnya belum keluar pun saya juga siap kapanpun. Karena apapun itu